Hai, selamat datang di Biblians. Well, di video pertama kita udah bahas dua segmen, yaitu siapa Yesus menurut Perjanjian Lama dan siapa Yesus menurut orang di zamannya. Nah, kali ini kita akan bahas siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Karena seperti yang aku bilang kemarin, seandainya orang sezamannya salah menilai dia, maka kita harus dengar sanggahan dari Yesus atau koreksi dari Yesus. Maka dari itu, kita bahas tentang ini. Para penuding sering bilang Yesus diangkat jadi Tuhan pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Tapi ini tuduhan yang sangat konyol dan nggak berbobot. Nggak perlu menunggu Konsili Nikea untuk melihat apakah Yesus Tuhan atau bukan. Jauh sebelum itu, Alkitab sudah jelas menyatakannya. Lalu para penuding bakal bilang lagi, iya di Alkitab, tapi kan yang bilang Yesus Tuhan cuma tulisan-tulisan Paulus. Kalau gitu Yesus diangkat jadi Tuhan oleh Paulus. Well, sama juga, ini adalah tuduhan yang nggak berbobot dan konyol. Kita nggak perlu pakai tulisan Paulus sama sekali dan akan tetap mendapati dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bisa lihat dari apa kata dan tindakan orang-orang semasa hidup Yesus. Mereka jelas percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Well, dengan bukti yang sejelas ini pun, para penuding masih belum menyerah. Mereka bakal bilang, ya itu kan karena murid-murid Yesus dan orang di zamannya salah menilai dia. Yesus sebenarnya bukan Tuhan, tapi mereka aja yang menganggapnya Tuhan. Maka kemudian mereka akan bilang lagi, makanya kita harus dengar apa kata Yesus sendiri, bukan kata muridnya atau orang lain. Karena katakanlah semua orang di sekitarnya percaya dia itu Tuhan, tapi kalau dirinya sendiri tidak pernah mengakuinya, kan berarti dia bukan Tuhan dong. Oke, bagiku ini adalah alasan yang dibuat-buat. Karena dari awal mereka bilang Yesus diangkat di Konsili Nikea, lalu kita bilang tanpa Konsili Nikea di Alkitab ada, lalu mereka bilang di Alkitab kan tulisan Paulus, orang di zamannya nggak pernah, lalu kita nggak usah pakai tulisan Paulus, kita pakai apa kata orang di zamannya. Setelah terbukti orang di zamannya menganggap Yesus Tuhan, mereka akan bilang lagi, ya itu kan orang di zamannya salah menilai dia, kita harus dengar dong apa kata Yesus. Nah coba lihat, ini itu seperti cari-cari argumen yang nggak jelas gitu, nggak berbobot. Pertama berhasil dibantah lagi, pakai argumen lain dibantah lagi, pakai argumen lain dibantah lagi, dan begitu seterusnya sampai terakhir mereka bilang, ya udah dengar apa kata Yesus sendiri dong, apa dia nggak pernah mengaku Tuhan. Hal seperti ini itu bagiku konyol ya, dan seperti tidak punya bobot argumen seperti ini. Well, pengakuan diri Yesus ini menjadi argumen terakhir mereka, karena mereka nggak percaya Konsili Nikea, nggak percaya tulisan Paulus, bahkan nggak percaya apa kata murid-murid dan orang di zamannya. Mereka bilang harus dengar kata Yesus langsung. Nah, jadi ini argumen terakhir mereka gitu. Dan di sini, di argumen ini mereka bakal pakai argumen favorit Zakir Naik, yaitu apa? Di mana Yesus pernah berkata di Alkitab, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau ada, aku akan jadi Kristen. Itu argumen favorit Zakir Naik, dan ini menjadi argumen favorit juga bagi orang-orang yang suka sama Zakir Naik. Tapi ini argumen atau pertanyaan yang bodoh menurutku. Kenapa? Gini, kalau gitu coba tunjukkan sekarang di mana di Alkitab Yesus berkata, aku bukan Tuhan dan jangan pernah sembah aku. Kalau ada, maka aku akan meninggalkan kekristenan sekarang. Coba cari, silakan. Aku akan menunjukkan lagi betapa nggak berbobotnya argumen seperti atau pertanyaan seperti Zakir Naik tadi. Pertama, siapa seseorang menurut dirinya atau untuk menyatakan jati dirinya, dia nggak harus berkata, aku adalah. Tapi juga bisa dengan melakukan hal-hal yang hanya dia bisa dan mampu kerjakan. Semisal, apa karena Pak Presiden nggak pernah berkata, saya Presiden, hormatilah saya. Jadi kita bisa nggak mengakui dia sebagai Presiden dan nggak menghormati dia. Dan apa kita akan menuntut? Kapan dia pernah berkata, saya Presiden dan hormati saya? Kalau dia nggak pernah berkata begitu, saya nggak akan hormati. Saya nggak akan akui dia Presiden. Ini konyol ya. Kita bisa lihat dia Presiden dari tindakan-tindakan yang cuma Presiden lah yang bisa melakukannya. Jadi kalau ada yang mengaku Presiden dengan mulutnya, kita nggak langsung percaya, tapi kita harus lihat apa dia bisa melakukan tindakan yang hanya Presiden yang bisa kerjakan. Kalau nggak, berarti dia bohong. Dan kalau seandainya seseorang nggak pernah mengucapkan saya Presiden dan hormatilah saya, tapi kita lihat dia bisa mengerjakan pekerjaan yang hanya Presiden lah yang bisa kerjakan, maka pengakuan verbalnya nggak terlalu dibutuhkan. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, dia udah Presiden. Iya toh? Kedua, siapa seseorang menurut dirinya atau pengakuan seseorang tentang dirinya juga bisa dilihat dari apa respon dia terhadap pendapat atau tindakan orang lain ke dia. Semisal, kalau ada orang yang memujiku, wah kau pemain biola yang jago banget ya, maka kalau aku normal, aku akan menolak pujian itu dan bilang, wah enggak aku bukan pemain biola, dan malah aku nggak bisa main biola sama sekali. Karena aku tahu aku itu bukan pemain biola, bahkan aku nggak bisa main biola. Jadi gila banget kalau aku terima pujian itu, bodoh banget. Sedangkan kalau aku gila dan star syndrome, maka aku akan bangga menerima pujian itu.
Jadi itu dua hal penting untuk melihat siapa orang menurut dirinya sendiri. Jadi nggak harus pakai pengakuan mulut, aku adalah. Tapi kita bisa lihat dari apa yang dikerjakannya. Dan bagaimana respon dia terhadap perkataan atau tindakan orang lain ke dia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan inti. Siapa Yesus menurut dirinya sendiri? Di bagian pertama kita akan melihat siapa Yesus menurut otoritas dan tindakan-tindakannya. Yang pertama, Yesus tidak pernah menolak disembah. Banyak catatan di Alkitab yang menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Yesus menyembah dia. Dan penyembahan ini adalah penyembahan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Tuhan Allah. Seperti kukatakan tadi, kalau seseorang tahu dia nggak layak menerima pujian atau penyembahan itu, maka dia harus menolaknya, kecuali dia gila. Dan juga di video sebelumnya udah kukatakan, kalau murid dan orang di sekitarnya salah menilai Yesus, maka kita harus melihat dia menyanggah dan mengoreksi mereka. Tapi lihat Yesus, dia sama sekali nggak pernah menolak penyembahan itu, yang padahal hanya untuk Tuhan Allah. Berbeda dengan manusia dan malaikat, ketika mereka disembah, mereka menolak. Cuma ada dua kemungkinan kenapa Yesus tidak pernah menolak sembah itu. Yang pertama, dia star syndrome. Dengan menyadari bahwa dirinya hanya manusia biasa, tapi dia nggak pernah menolak disembah. Ini sama dengan Yesus ingin menyamakan dirinya kepada Allah. Dan ini kurang ajar. Ini berarti Yesus Lucifer kedua. Kenapa? Karena dia sama kayak Lucifer, ingin sama seperti Allah, menerima penyembahan manusia. Dan ini sangat-sangat jahat. Tapi kemungkinan Yesus adalah star syndrome sudah pasti salah karena hal ini. Kalau Yesus memang manusia biasa dan menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia pasti sudah dimurkai Allah, seperti Lucifer yang dibuang karena ingin menyamakan diri dengan Allah. Kemungkinan kedua kenapa Yesus tidak pernah menolak disembah adalah karena memang dia Tuhan Allah itu sendiri. Melihat dia tidak pernah menolak disembah dan dia tidak pernah kena murka Allah, justru membuktikan bahwa dia sendirilah Tuhan Allah itu. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Manusia biasa yang mengatakan perkataan yang Yesus katakan tidak akan pernah menjadi guru moral agung. Dia akan menjadi orang gila yang setara dengan seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah sebuah telur rebus, atau bahkan dirinya adalah iblis neraka. Kau harus tentukan pilihanmu, apakah orang ini adalah memang anak Allah, atau orang gila, atau bahkan yang lebih buruk lagi. Kedua, Yesus mengampuni dosa manusia. Para penuding sering bilang, ya kalau Yesus jadi Tuhan karena dia bisa membuat mukjizat dan bisa membangkitkan orang mati, ya udah, kalau gitu banyak nabi yang bisa jadi Tuhan. Oke, fine, tapi yang satu ini, Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Apa ada nabi yang bisa begitu? Apa berarti banyak yang bisa jadi Tuhan lagi? Karena banyak yang bisa mengampuni dosa manusia? Ada? Nggak ada. Karena itu hal yang cuma bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan di PL, yaitu Mazmur 103 ayat 8-12, bahwa hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tapi coba lihat Yesus di dalam Matius 9 ayat 2, ketika orang lumpuh dibawa kawan-kawannya kepada Yesus. Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Dia mengklaim bahwa dia telah mengampuni dosa orang-orang itu, terutama yang lumpuh itu. Nah, karena itulah ahli Taurat marah pada Yesus karena dia mengklaim telah mengampuni dosa, yang mana hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan Allah itu sendiri. Gak ada yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Yang ketiga, Yesus mengklaim dialah pemberi keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat 15-18, Yesus berkata bahwa hanya yang percaya kepadanya lah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia juga menyatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada sumber kehidupan, sumber kebenaran, dan pemberi keselamatan selain dari Tuhan Allah itu sendiri. Apa ada manusia yang bisa memberikan ini semua? Manusia biasa? Gak ada. Dan ini membuktikan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Itulah 3 tindakan dan otoritas yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dan seperti kukatakan di awal, untuk mengetahui jati diri seseorang, bukan cuma dari pengakuan verbalnya. Jadi kalau Yesus punya otoritas dan melakukan hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya, maka mutlak dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, ku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.